Profil saya salah satu penerima beasiswa LPDP Afirmasi tahun 2016 untuk melanjutkan pendidikan magister atau Master of Education di Monash University Australia. Saya sekolah pada tahun 2017 dan selesai 2019, pertengahan 2019. Untuk saat ini saya sebagai dosen, salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP USN Kolaka. Nah, apa kiat-kiatnya? Apa sih kiat-kiatnya untuk mendaftar dan bisa lolos? Nah, tadi sebenarnya untuk tips pertama, kiat pertama tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Ratna dan juga pemateri kedua, yaitu luruskan niat dulu. Luruskan niat, kalau tadi istilahnya Bu Ratna, silakan duduk sejenak dulu, pikirkan kembali apakah kebutuhan untuk lanjut studi itu memang sudah benar-benar kita butuhkan. Yaitu, kalau memang kita punya niat untuk lanjut studi, apakah itu S2 atau S3, memang kebutuhan kita dan kebutuhan ini memang baik untuk komunitas kita, silakan lanjutkan pendaftaran, siapkan berkasnya. Namun kalau niatnya masih kurang lurus atau masih ada selipan-selipan tertentu, saya sarankan ditunda dulu untuk mendaftar beasiswa LPDP. Karena beasiswa LPDP, kalau niatnya kita tidak lurus, kurang baik, ini akan mempengaruhi usaha kita dalam menyiapkan administrasi, kebutuhan administrasi, syarat administrasi, apalagi pada saat wawancara atau seleksi beasiswa LPDP. Itu akan terdeteksi kalau niatannya kita tidak lurus. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, luruskan niat terlebih dahulu. Betul enggak kita sudah mau lanjut S2 atau S3? Nah, untuk menjawabnya tentu di diri kalian masing-masing, Bapak Ibu dan seluruh peserta. Nah, kalau sudah mampu menjawab ini dan memang ini urgent sekali untuk Bapak Ibu lanjut studi, silakan go on, lanjut persiapkan berkasnya. Nah, setelah itu yang kedua yang harus pahami adalah LPDP itu sendiri secara mendalam. Kalau kita mau menjadi awardee beasiswa LPDP, tentu kita harus paham dulu LPDP itu seperti apa. Kita tahu dulu profilnya seperti apa. Kita harus tahu dulu bagaimana sih sebenarnya LPDP ini dibuat oleh pemerintah, untuk apa, dan orientasi ke depan seperti apa. Nah, untuk mengetahui ini, saya sangat sarankan selalu pantau website resmi LPDP. Nah, di sini informasi sudah disiapkan di sini terkait mengenai syarat-syarat beasiswa, jenis-jenis beasiswanya dan syarat-syaratnya yang dijelaskan tadi oleh pemateri pertama, itu sudah ada di website ini. Jadi nanti pada saat sesi tanya jawab jangan lagi bertanya terkait untuk beasiswa afirmasi syarat-syaratnya apa saja sih, atau untuk beasiswa pendidik, dosen atau guru apa saja sih. Nah, semua itu sudah ada di website resmi lpdp.kemenq.go.id. Nah, silakan pantau terus di sini. Dan satu hal yang saya tahu, LPDP itu sangat dinamis. Mulai dari beasiswanya, terus syarat-syaratnya itu dinamis. Kadang berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk 2021 saya lihat belum ada panduannya. Jadi Pak Jumaking tadi menjelaskan terkait
beasiswa LPDP, jenis-jenisnya itu masih berdasarkan panduan 2019-2020. Jadi bisa jadi ada sedikit perubahan di 2021. Bisa jadi ada sedikit perubahan, baik itu jenis beasiswanya, syarat-syaratnya, waktu kapan seleksi beasiswa LPDP dibuka, itu bisa jadi ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya saya sangat sarankan selalu pantau website ini. Kalau Bapak Ibu sekalian mau mendaftar di tahun ini, maka website ini harus dipantau tiap hari. Ini saran saya yang kedua. Nah, yang ketiga, kita harus pahami juga profil pelamar seperti apa yang diinginkan LPDP. Tadi Bu Ratna sudah kasih bocoran. Kita sangat bersyukur hadir di webinar kita kali ini. Tadi dia sudah kasih bocoran terkait kriteria profil pelamar LPDP. Tadi dia katakan, Bu Ratna katakan akademisi, ada profesional, dan dijelaskan penjabarannya, dan itu informasi penting buat kita. Namun kalau saya mengkerucutkan lebih ini lagi, saya lihat hal yang penting yang harus dimiliki oleh pelamar untuk lulus seleksi beasiswa ini adalah jiwa leadership-nya. Harus ada jiwa leadership, jiwa kepemimpinan. Karena LPDP menyiapkan generasi untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi jiwa leadership. Kalau kita berbicara tentang leadership, kepemimpinan itu sangat luas sekali. Tapi kalau saya mau berikan satu gambaran, leader itu biasanya selalu memikirkan orang lain. Selalu memikirkan orang lain. Mau berkontribusi untuk sekitarnya, masyarakat sekitarnya, atau komunitas sekitarnya. Nah, itu yang saya lihat yang sangat diinginkan oleh LPDP. Mau berkontribusi untuk masyarakat sekitarnya. Kalau Bapak Ibu dan peserta sekalian punya jiwa seperti ini, maka silakan daftar. Silakan daftar. Nanti kita lihat bagaimana memformulasikan untuk menjabarkan jiwa leadership ini ke dalam esai, dan nanti bagaimana menyiapkan pada saat sesi wawancara. Nah, jiwa leadership maupun kontribusi yang saya maksud di sini tidak perlu, maksudnya tidak mesti yang besar-besar. Kontribusi hal-hal yang kecil pun yang sesuai dengan keilmuan Bapak Ibu sekalian, peserta sekalian, itu juga sudah termasuk dalam profil pelamar yang diinginkan oleh LPDP. Tidak perlu yang muluk-muluk yang terlalu tinggi. Hal-hal sederhana, hal-hal kecil pun asal itu berdampak positif bagi komunitas sekitar, itu sangat diapresiasi oleh LPDP. Asal sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu peserta sekalian mau lamar di jenjang berikutnya. Nah itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya adalah kalau sudah memahami syarat-syaratnya, sudah memahami LPDP dan ingin mendaftar, saran saya segera lengkapi syarat administrasinya. Karena untuk melengkapi syarat administrasinya ini tidak butuh waktu yang panjang. Pengalaman saya membutuhkan waktu kurang lebih setahun untuk melengkapi syarat administrasi LPDP. Saya butuh setahun. Jadi kalau Bapak Ibu mau daftar tahun ini, saat ini juga silakan cicil lengkapi syarat-syaratnya. Syarat yang paling susah menurut saya, pengalaman saya adalah syarat bahasa. Syarat bahasa. Dalam hal ini, kalau Bapak Ibu peserta sekalian mau mendaftar
dalam negeri, beasiswa dalam negeri, berarti TOEFL-nya harus sesuai standar yang diberlakukan. Kalau mau ke luar negeri harus sesuai dengan menggunakan IELTS atau TOEFL IBT. Jadi ini yang harus dipersiapkan. Makanya tadi Bu Ana, Ketua Mata Garuda Sulawesi Tenggara katakan kita mau webinar kita ini tidak hanya berhenti di sini. Ada follow up kegiatannya yang mana kita nanti coba sharing, kita bantu melengkapi syarat-syarat ini. Syarat-syarat bahasanya kita coba bantu. Kalau Bapak Ibu peserta sekalian kesusahan untuk mengejar TOEFL, kita akan adakan membantu untuk meraih itu. Kita adakan pelatihan-pelatihan TOEFL dan IELTS nanti setelah kegiatan ini. Nanti kita juga akan bantu penulisan esai yang baik, bagaimana mendapatkan LOE yang seperti dia katakan tadi Bu Ratna. Kita akan coba share pengalaman-pengalaman kita. Nah, ini yang tips yang keempat. Segera cicil dari sekarang. Jangan tunggu nanti LPDP buka pendaftarannya baru lengkapi syaratnya. Kalau saya sarankan dari sekarang silakan lengkapi, karena ini butuh waktu yang panjang untuk melengkapinya. Nah, syarat apa saja yang penting, syarat administrasi apa saja yang penting menurut saya dan sangat mempengaruhi penilaian kelulusan Bapak Ibu dan peserta sekalian. Ini yang salah satunya, rencana studi. Nanti salah satu syaratnya adalah kita diwajibkan untuk membuat rencana studi atau study plan yang baik, yang meyakinkan. Kenapa rencana studi ini penting? Karena ini adalah kesempatan kita untuk meyakinkan pemberi beasiswa bahwa kita siap untuk kuliah. Kita sudah siap untuk kuliah. Kita mampu menjustifikasikan pilihan kita, pilihan studi, pilihan riset yang kita mau ambil, pilihan mata kuliah yang akan kita jalani nantinya, apalagi terkait kampus, negaranya, itu kita harus justifikasi di rencana studi kita. Nah, makanya rencana studi ini harus dibuat sebaik mungkin, meyakinkan mungkin. Makanya ini butuh waktu. Butuh waktu yang cukup panjang juga untuk membuat ini. Saya dulu membuat rencana studi, setelah saya buat, saya berikan kepada awardee yang sudah lulus. Saya minta saran ke beliau, lalu direview, dan ada perbaikan yang diberikan kepada saya soal ini lagi, perbaiki lagi. Jadi rencana studi ini harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin, karena ini adalah boleh dikatakan sebagai senjata kita untuk meyakinkan pewawancara nanti bahwa kita siap untuk kuliah sesuai dengan pilihan kita. Selain itu, selain rencana studi, kita juga diwajibkan untuk membuat esai. Yang terakhir, kita peserta calon awardee yang akan melamar beasiswa LPDP diminta untuk membuat esai terkait kontribusi apa yang akan diberikan kepada negara ketika kita sudah selesai kuliah. Nah, ini harus dibuat semeyakinkan mungkin supaya wawancara nanti esai ini akan dikonfirmasi pada saat seleksi wawancara agar kita bisa lolos di tahapan itu. Nah, terkait mengenai ini seleksi esai, membuat esai dan rencana studi itu kami harapkan ada wadah setelah ini HMPS panitia bisa buat agar panitia bisa mewadahi seluruh peserta yang mau, kita bisa
saling membantu bagaimana menyusun esai dan rencana studi yang baik. Nanti juga saya akan share beberapa rencana studi yang sudah digunakan, mungkin bisa dijadikan panduan untuk membuat rencana studi kalian masing-masing. Nah, tadi Bu Ratna berikan satu pertanyaan, dapat LOE dulu atau LPDP dahulu. Nah, ini Bu Ratna tadi berikan ini untuk dijawab oleh pemateri. Nah, berdasarkan pengalaman saya, kalau teman-teman sekalian punya kemampuan untuk mendapatkan LOE dulu, silakan dapatkan itu. Karena dengan mendapatkan LOE berarti ada satu step yang sudah kalian dapatkan, kalian lalui. Kalian sudah diterima di kampus tersebut, di kampus tujuan kalian. Kalau sudah diterima, ini akan lebih mudah meyakinkan nanti pewawancara untuk meluluskan kalian. Tetapi perlu catatan penting, dapat LOE ini tidak menjamin kalian akan lolos beasiswa LPDP. Ada banyak kasus peserta yang punya LOE bahkan di kampus ternama sekalipun, namun dia tidak lolos. Ini bukan jaminan ketika kalian dapat LOE sudah diterima di kampus, kalian dapat beasiswa LPDP, itu bukan jaminan. Tapi ini menurut saya satu langkah lebih di depan kalau kita sudah dapat LOE, karena kita sudah diterima di perguruan tinggi. Karena ada banyak kasus juga, ada beberapa kasus juga, termasuk teman saya sudah mendapatkan beasiswa LPDP, apalagi yang afirmasi daerah 3T, sudah mendapatkan beasiswa LPDP, tetapi kesusahan mendapatkan LOE, kesusahan tembus di kampus yang ingin dituju. Jadi saran saya seperti begitu. Kalau bisa, silakan dapatkan LOE terlebih dahulu. Namun kalau tidak, silakan daftar LPDP juga, itu tidak jadi masalah. Tapi jangan jadikan jaminan bahwa dapat LOE sudah jamin bisa lulus LPDP, itu tidak menjamin. Nah, itu tips dari saya terkait mendaftar LPDP. Nah, saya tidak masuk terkait seleksinya karena ini masih sangat jauh. Kalau menurut saya harus ada sesi lain bagaimana tembus seleksinya, seleksi mengarah ke persiapan untuk seleksi administrasi. Nah, kalaupun nanti Bapak Ibu dan peserta sekalian mau berdiskusi lebih lanjut tentang seleksi setelah seleksi administrasi, boleh saja. Namun saya inginkan sebenarnya ada sesi lain untuk membahas itu. Nah, ini ada satu quote menurut saya penting sekali untuk menumbuhkan motivasi kita. Apalagi jujur, saya bisa kuliah di luar negeri itu seperti mimpi, karena saya berasal dari daerah, tinggal di daerah, sekolah di daerah 3T, bahkan kuliah di daerah 3T, kuliah S1 saya di kampus swasta kecil, namun saya bisa kuliah di luar negeri di Monash University. Dulu saya anggap itu mimpi, namun pada saat dapat beasiswa LPDP ini dan menjadi kenyataan, makanya quote ini relate sekali dengan perjalanan hidup saya. Bahwasanya menurut Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. Maksudnya segala sesuatu itu terlihat
mustahil untuk dicapai hingga hal itu dicapai. Jadi selalu optimis teman-teman, meraih mimpi kalian meskipun kalian berada kuliah di daerah, meskipun kuliah di tidak di kampus yang sekali, tapi harapan untuk kuliah itu ada dan terbuka besar dengan beasiswa LPDP. Sekian dari saya akan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.